Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Mustika Absari, NPM 2018-020-062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ekonomi manajerial. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Definisi dan tujuan ekonomi manajerial. Kita berbicara yang basic terlebih dahulu. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi tetap mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Ilmu ini turut digunakan untuk mengatasi permasalahan manajerial dalam suatu organisasi. Berbagai permasalahan yang timbul tentunya harus dicari jalan keluarnya kan. Nah, sehingga dalam hal ini teori ekonomi dirasa sebagai solusi optimal untuk menangani masalah-masalah manajerial. Atau kalau menurut dosen saya, ekonomi manajerial itu seperti istilahnya ilmunya seorang CEO, seperti itu. Nah, tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah untuk laba, tentu saja untuk mencari laba ya. Kalau tujuan khususnya efektivitas dan efisiensi, pengaturan strategi, penyimbang supply dan demand, dan peningkatan penjualan. Lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam suatu perusahaan, seorang manajer itu harus dapat mengambil keputusan dalam kondisi yang pasti, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun realitanya, keputusan yang sifatnya jangka panjang itu menimbulkan seperti ketidakpastian atau risiko. Sebenarnya risiko dan ketidakpastian itu seperti apa sih? Mari kita lihat di slide ini. Jadi keputusan manajerial itu akan berhadapan dengan keempat aspek di bawah ini. Ada kepastian, risiko, ketidakpastian, dan kondisi alamiah. Saya akan jelaskan satu persatu. Kepastian itu adalah keadaan di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi dalam suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat. Kepastian. Kalau risiko itu adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi. Ya, jadi satu hasil yang mungkin lebih dari satu hasil maksud saya. Dari satu keputusan dan probabilitas dari tiap hasil tersebut diketahui atau bisa diestimasikan. Nah, kemudian ketidakpastian adalah suatu situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil sama-sama lebih dari satu hasil. Namun bedanya ini hasilnya tidak diketahui dan tidak pula dapat ditafsirkan. Itu namanya ketidakpastian. Dan kondisi alamiah adalah keadaan di mana keadaan masa depan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang akan memiliki dampak yang signifikan atas tingkat kesuksesan atau kegagalan dari suatu strategi. Nah, menurut Counter tahun 2004, beliau mengemukakan bahwa ketidakpastian itu terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut tentang apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau bahkan menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai risiko atau risk. Nah, cara mengatasi risiko. Berikut ini adalah beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko atau avoiding risk. Menghindari risiko ini adalah menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko ini merupakan strategi yang
paling umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditaksir. Kemudian yang kedua ada mengurangi risiko atau reducing risk. Itu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut. Memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi yang seperti itu, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi risiko dengan dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan mengurangi dampak finansial dari risiko. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Mengasuransikan risiko. Yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi, karena asuransi itu menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk organisasi maupun untuk individu. Asuransi juga termasuk di dalam strategi transfer risiko, di mana pihak asuransi itu setuju menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Seperti itu. Lantas bagaimana caranya mengukur risiko? Jadi cara mengukur risiko itu dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu dengan teori probabilitas. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 kurang dari P kurang dari 1. Maksudnya adalah ketidakpastian itu dicoba untuk diukur dengan suatu konsep probabilitas. Probabilitas sendiri dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas atau yang dinyatakan dengan P itu sama dengan 0, artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadinya 0%. Sedangkan apabila probabilitas P sama dengan 1, berarti bahwa peristiwa atau kejadian itu 100% pasti terjadi, seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah langkah awal menentukan batasan-batasan keputusan yang akan dibuat, mencakup penentuan alternatif yang akan ditanyakan, seperti masalah apa yang dihadapi, siapa yang memutuskan, bagaimana keadaan yang dilatar belakangi pengambilan keputusan tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Dalam langkah ini, keputusan yang dibuat itu harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah penentuan tujuan. Pada tahap ini, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah apa sih tujuan dari pengambilan keputusan tersebut, bagaimana seharusnya pengambil keputusan itu menilai hasilnya, dan bagaimana jika si pengambil keputusan ini ingin mencapai tujuan yang berbeda atau bertentangan satu sama lain. Maka dari itu penentuan tujuan ini penting untuk mempersatukan tujuan-tujuan yang berbeda-beda menjadi tujuan yang satu. Seperti itu. Oke, yang ketiga langkah pencarian alternatif. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, apa alternatif untuk pencapaian tujuan? Variabel apa saja yang bisa dikendalikan? Dan apa kendala yang sedang dihadapi dalam pencapaian tujuan tersebut? Seorang pengambil keputusan itu yang ideal ya, pengambil keputusan yang ideal itu akan membuka semua kemungkinan yang ada, kemudian memilih salah satu di antaranya yang akan memberikan hasil terbaik bagi pencapaian tujuannya. Oke, lanjut. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat, peramalan dampak. Peramalan dampak ini yang perlu dipahami adalah bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian jika hasil yang diharapkan tidak pasti, itu bagaimana sifatnya. Dan yang terakhir, dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk mengamalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung ataupun diabaikan sama sekali. Oke.
Langkah selanjutnya adalah penentuan pilihan. Penentuan pilihan ini adalah setelah semua analisis dilakukan, kita dapat menentukan pilihan yang paling diinginkan, yaitu seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahannya, kemudian menetapkan tujuan, selanjutnya mengidentifikasikan alternatif yang tersedia, dan kalau udah, bagaimana caranya untuk memilih salah satu pilihan yang diinginkan. Yang langkah terakhir adalah analisis sensitivitas. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal, bagaimana pengaruh perubahan tertentu terhadap opsi yang diambil, dan apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel ekonomi utama yang telah ditetapkan dalam keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan yang ketidakpastian ini terdapat ada juga tekniknya. Yang pertama adalah teknik optimasi. Teknik optimalisasi mencakup terminologi, maksimalisasi output, dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Kemudian yang kedua ada teknik analisis risiko. Teknik analisis risiko ini teknik mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, teknik pendugaan atau peramalan. Teknik pendugaan ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka panjang dan jangka pendeknya. Pada umumnya, apabila menggunakan teknik peramalan, harus terus memperbanyak informasi ataupun data tentang keadaan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Dan saya turut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh viewers yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Terima kasih juga atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.